bisnis adalah mendengarkan atau menyimak. Kenapa? Yaitu tadi, kalau misalnya kita nggak dengerin customer, nggak dengerin atasan, yang ada kita melakukan sesuatu yang salah. Nah, sadar nggak sadar nih teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menjadi pendengar yang baik, insya Allah sih bisa jadi pembicara yang baik. Kenapa? Karena lebih sulit menjadi seorang pendengar yang baik dibandingkan menjadi pembicara yang baik. Contohnya, saya bisa aja seperti hari ini mungkin, saya ngomong panjang lebar A sampai Z. Saya berkoar-koar, saya cerita ini, cerita itu, saya bicara apa aja. Tapi ketika ada satu orang datang kepada saya untuk cerita, atau mungkin ketika ada satu orang datang ke saya menawarkan bisnis, saya nggak mau dengerin. Apakah saya pendengar yang baik? Tidak. Mungkin saya bisa menjadi pembicara yang baik, tapi saya belum tentu bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika seseorang bisa menjadi pendengar yang baik, dia cenderung orangnya pengertian. Dia cenderung orangnya penuh perhatian. Dia orangnya cenderung mau tahu. Dan pastinya banyak pengalaman. Benar nggak? Satu orang, dua orang, tiga orang cerita atau menawarkan bisnis dan sebagainya gitu ya. Dia mendengarkan dengan baik, dia menyimak dengan baik, dia pasti akan belajar dari apa yang dia dengar. Dan apa yang dia dengar itu kemudian akan menjadi suatu pembicaraan, akan menjadi suatu topik yang baru. Makanya dia bisa menjadi pembicara yang baik. Jadi yang tadi saya bilang, kalau dia itu bisa menjadi pendengar yang baik, cenderung dia juga bisa jadi pembicara yang baik. Makanya buat teman-teman semua jurusan komunikasi nih ya, saya berharap jurusan ilmu komunikasi ini tidak hanya menjadi pembicara yang baik, tapi juga pendengar yang baik, terutama pendengar yang baik. Oke ya. Kemudian Paul Tori bilang, halo Mbak Dina, suaranya nggak jelas ya? Kedengeran nggak nih kira-kira sekarang? Agak berisik ya, tapi sekarang sudah bisa didengar? Oh, oke. Nah, kemudian Paul Tori bilang 42% dari waktu komunikasi adalah mendengarkan dan 32% berbicara, 15% membaca, dan 11% menulis. Kalau teman-teman semua masih ingat tuton pertama dan kedua kita, kalau yang nggak hadir TTM bahas tentang modul pertama, boleh dilihat di online ya, di YouTube ya. Nah, kan komunikasi itu kita bicara mengenai listening, speaking, reading, dan writing, ya dong? Jadi ternyata menurut risetnya si Paul Tori bilang, komunikasi itu didominasi oleh pendengaran. Yang tadi saya bilang, oleh karena itu, kalau seseorang bisa menjadi pendengar yang baik, dia pasti cenderung bisa menjadi pembicara yang baik. Jadi yuk mari teman-teman sekalian, kita lebih open lagi, lebih mau dengar lagi. Ini kalau mengenai kehidupannya ya, kalau mengenai kehidupan sehari-harinya, kita lebih mau tahu segala sesuatu, mau dengar segala sesuatu. Bukan berarti kita jadi tukang nguping ya, itu beda. Jangan ntar teman-teman bilang Mbak Feli ajarin jadi tukang nguping gitu, karena mau menjadi pendengar yang baik. Bukan ya mbak, mas kalian, bukan. Tapi yang saya mau adalah ketika kita, kalau sosialnya, ketika teman kita punya masalah, coba yuk kita lebih open lagi, kita mau jadi pendengar yang baik. Kalau teman kita nawarin bisnis, yuk kita lebih listening, lihat dulu, dengar dulu, resapin baik-baik, kira-kira ada peluang bagus nggak? Kalau ada, jalanin. Atau paling enggak sesuatu yang sifatnya kita harus lebih hati-hati. Misalnya ada orang yang nawarin sesuatu gitu ya, jangan keburu-buru kepancing, mbak-mbak, mas-mas kalian. Oh iya ya, menguntungkan ya, investasi aja deh, beli aja deh, atau mungkin oke deh saya mau deh. Enggak, jangan, listening, dengar baik-baik dulu, pikirin, resapin dulu, baru kita bisa bicara, ambil keputusan. Jelas ya? Oke. Dan oleh karena
Indra pendengaran kita itu sangatlah penting karena komunikasi didominasi oleh pendengaran ya. Maka ada yang namanya earobics. Earobics itu dari kata ear. Ear itu dalam bahasa Inggris artinya telinga. Dan aerobics. Aerobics itu lebih kayak semacam olahraga. Ini sebenarnya olahraga telinga, bukan olahraga telinganya ini ya, telinganya dipijit-pijit. Bukan begitu ya. Bentar ya, aduh ini saya mau matiin dulu. Oke, jadi bukannya apa namanya aerobics ini bukannya telinganya terus di ini ya, di pijit-pijit olahraga ya, bukan. Tapi lebih kepada bisa dengar suara saya ya. Tapi lebih kepada seperti latihan mendengar. Maksudnya latihan mendengar itu apa? Kalau teman-teman semua lihat di sini ada gambar anak kecil lagi dengerin sesuatu sambil baca. 40% of students find learning to read a challenge. Maksudnya apa sih? 40% dari murid-murid itu dia adalah belajar untuk membaca dan itu adalah sebuah tantangan. Iya, mengingat ya Mbak Desi ya. Iya, aerobics itu jadi lebih kepada gini. Ketika seseorang dia mendengar, dia benar-benar mendengar apa yang tertera di bacaannya. Contohnya, kadang-kadang kita bisa baca, benar nggak? Tapi ketika kita dengar, belum tentu jelas, belum tentu masuk. Contohnya gini deh. Ketika teman-teman baca sebuah buku, sebuah novel, teman-teman pasti rasanya enak ya, bacanya seru gitu kan. Terus bacanya tuh antusias. Kenapa? Ngerti. Karena teman-teman bisa lihat kata-katanya, jelas kebaca gitu kan. Tapi bayangin, misalnya Mbak Desi nyeritain isi novel itu ke Mbak Dina. Belum tentu loh isi novelnya 100% Mbak Desi ceritakan kepada Mbak Dina, kemudian Mbak Dina nangkepnya 100% juga. Belum tentu. Bisa jadi iya, benar banget. Bisa-bisa lupa gitu. Bisa-bisa nggak sepenuhnya. Tapi kalau membaca bisa jadi penuh dari buku bab 1 sampai bab akhir gitu loh. Jadi itulah pentingnya aerobics. Kita latihan mendengar. Latihan mendengar dan menyesuaikan dengan apa yang kita baca. Sehingga kita tahu bahwa oh iya yang kita dengar itu benar, sesuai. Bukan salah gitu. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Jelas ya? Oke. Kemudian ada yang namanya proses mendengarkan atau menyimak. Lyman Castile bilang ada 5 kegiatan yang saling berkaitan saat mendengar dan menyimak. Apa sih? Yang pertama mendengar secara indrawi. Ya iya dong, kenapa? Kita dikasih sama yang di atas kelebihan untuk bisa mendengar. Bener nggak? Beda ya, nggak semua hewan loh bisa mendengar. Saya juga nggak tahu deh tuh dia dengar suara kita atau enggak. Saya nggak ngerti. Tapi yang pasti kita bisa dengar suara hewan, kita bisa dengar suara manusia, bener nggak? Bahkan nggak ada suara makhluk halus. Nggak tahu deh, saya nggak pernah dengar sih, amit-amit ya, jangan sampai dengar deh. Nah, jadi kegiatan mendengar dan menyimak itu yang pasti menggunakan telinga ya, kita bisa mendengar. Kemudian menafsirkan, maksudnya apa? Ketika kita mendengar apa kata-kata gitu ya, kita tuh menyerap. Kira-kira dia ngomong apa ya? Misalnya, saya ngomong, "Hi, how are you?" gitu kan. Ketika teman-teman tahu, itu kayak bukan bahasa Indonesia deh. Itu artinya sudah menafsirkan. Kenapa? Karena secara tidak langsung teman-teman sekalian tuh sudah mengetahui gitu loh bahwa oh iya itu bukan bahasa Indonesia, nggak umum. Oh ternyata tuh bahasa Inggris gitu misalnya. Atau mungkin pakai bahasa Sunda atau mungkin pakai bahasa Jawa sama ya. Kemudian ada mengevaluasi, yaitu terbentuknya pendapat dan pandangan kita. Yaitu tadi, ketika saya mendengar gitu kan, itu kayaknya menafsirkan, itu kayak bahasa Inggris ya. Mengevaluasinya apa? Oh dia tuh ngomong apa kabar, how are you gitu kan. Oh itu tuh apa kabar gitu. Jadi dievaluasi apa yang didengar. Kemudian mengingat, diingat dia tadi ngomong apa ya gitu kan. Menyimpan isi pesan tersebut dalam pikiran kita.
dan memberikan tanggapan. Contohnya apa? Ketika saya bilang how are you, teman-teman bilang fine, gitu kan? Fine itu artinya baik. Oke, baik atau baik gitu, atau ni hao ma. Oh, bahasa Mandarin ni hao ma gitu kan. Kemudian dijawab lagi sama teman-teman how gitu kan. Wo hen hao, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi artinya memberikan tanggapan. Jelas ya? Kemudian agar apa yang kita dengar memberikan keuntungan, apa sih yang harus kita lakukan? Pusatkan perhatian apa yang kita dengar pastinya. Ya dong, karena gini, kita nggak akan pernah tahu apa yang kita dengar itu baik buat kita atau enggak kalau kita nggak menyimak. Iya nggak? Padahal ternyata yang harusnya kita, misalnya contohnya, aku mau tanya nih ke teman-teman semua nih, ada yang ikutan pergi nonton konser Afgan nggak ya kemarin? Di Taoyuan? Semuanya hadir ya? Ada datang? Mbak Desi datang? Oh, Mbak Desi datang ya? Siapa lagi yang datang? Saya kemarin sempat datang juga. Oh, Mbak Dina nggak datang. Oh, Mbak Desi sama Mbak Yuliana iya. Sama Mas Rian iya. Saya boleh sharing sedikit. Kemarin saya juga sempat pergi ke konsernya Afgan. Kemudian saya sempat ketemu sama Mbak Yuliana. Kemudian Mbak Yuliana nyenegur saya bilang, Mbak Feli, cuman karena terlalu rame, jadinya ini nggak sempat ngobrol. Kemudian sekali saya juga sempat ketemu Mas Rian, tapi saya juga nggak ngobrol. Tapi saya nggak ketemu Mbak Desi nih. Nah, kenapa saya bahas mengenai masalah konser Afgan? Karena ada hubungannya nih sama komunikasi kita. Jadi apa ya, kalau kemarin di konsernya Afgan itu ada yang namanya lucky draw. Nah, lucky draw itu ada yang namanya door prize. Nah, jadi di sana itu ada satu stand yang bagi-bagiin kayak kalau mau dapat door prize tinggal isi biodata. Nah, kalau kita tidak memusatkan perhatian atas apa yang kita dengar, misalnya contohnya door prize-nya dipanggil nomor 105 atas nama misalnya Mbak Desi Wulanti gitu kan. Tapi Mbak Desinya nggak dengerin nih, nggak menyimak. Yang ada apa? Sesuatu yang sifatnya menguntungkan buat Mbak Desi akhirnya hilang karena Mbak Desinya nggak menyimak gitu. Jadi menyimak itu penting dan kita tidak akan pernah tahu apakah itu nantinya membawa keuntungan bagi kita atau tidak kalau kita tidak mendengarkan dengan baik. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pusatkan perhatian pada apa yang kita dengar. Kemudian memastikan apa yang dimaksud oleh pembicara dan memperhatikan isyarat nonverbal. Iya dong. Maksudnya itu apa ya? Oh, ternyata dia itu mau bagi-bagi hadiah loh. Gitu. Dan isyarat nonverbalnya apa? Misalnya dipanggil-panggil nih. Tolong ya, misalnya tangannya MC-nya tuh kayak kemari gitu, tangannya melambaikan tangannya kemari ke atas panggung. Tolong pemenangnya ke atas panggung. Dia memberikan isyarat nonverbal dengan cara melambaikan tangannya. Oh, kayaknya ada apa ya di situ ya, kok orang lambain tangannya kayak manggil-manggil orang. Nah, jadi walaupun kita kadang-kadang tidak mendengar apa isi pesannya, tapi kita bisa lihat isyarat nonverbalnya. Dia ngapain ya, orang itu ngapain ya, gitu. Kemudian menyaring pernyataan dan memilah mana fakta dan mana yang opini. Iya dong, kita lihat nih. Oh, dia itu adalah bacain pemenang. Sifatnya fakta dong. Berarti sesuatu yang nyata. Jadi kita harus pusatkan perhatian. Kalau opini beda, itu kan pendapat opini itu. Nggak mungkin kan door prize dibagikan berdasarkan pendapat. Saya nggak mau nomor 2, saya maunya pemenangnya nomor 3 aja. Nggak bisa kan? Itu kan sesuatu yang sifatnya fakta. Jelas ya? Kemudian untuk mengingat, membuat catatan dan membuat garis besar isi pembicaraan. Nah, kalau ini tuh lebih kepada seperti kayak proses belajar mengajar kita. Contohnya kayak hari ini, misalnya teman-teman lagi lihat modul, tapi saya kan ngomongnya tidak sama persis seperti yang di modul. Banyak yang saya hubungkan dengan kehidupan nyata atau mungkin contoh-contoh. Jadi teman-teman bisa tuh membuat catatan atau mungkin memberikan garis besarnya apa sih yang dibicarain sama Mbak Feli ini gitu. Kemudian memberikan tanggapan dalam berbagai bentuk. Yaitu tadi, misalnya kalau yang soal door prize. Oh iya,
langsung unjuk tangan, misalnya Mbak Desi Wulanti langsung unjuk tangan, saya namanya Mbak Desi gitu kan, atau memberikan anggukan kepala, ya kan saya maksudnya gitu, terus maju ke depan panggung seperti itu. Jadi proses mendengar dan menyimak itu sangatlah